Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas satu dari etika bisnis dan profesi. Kami mengambil judul analisis pelanggaran etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam kasus Garuda Indonesia. Perkenalkan dulu, nama saya Latifah Tusyadia dengan NIM 61220027. Nama saya Nazwa Adisti Putri dengan NIM 61220024. Saya Dila Agustin Presnadia dengan NIM 61220029. Selanjutnya selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ke belakang, Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan BUMN yang memiliki reputasi tinggi dalam dunia penerbangan. Namun, pada tahun 2019, citra tersebut tercoreng akibat terbongkarnya sejumlah pelanggaran etika oleh jajaran direksi. Kasus ini menjadi perhatian publik karena tidak hanya menyangkut pelanggaran individu, tetapi juga menyangkut lemahnya sistem pengawasan dan budaya organisasi. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kasus ini dari sudut pandang etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan adapun tujuannya yaitu pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran etika dan tanggung jawab sosial dalam kasus Garuda Indonesia. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab dari sisi internal manajemen dan struktur organisasi. Yang ketiga, menilai dampak pelanggaran terhadap kepercayaan publik dan reputasi perusahaan. Yang keempat, merumuskan solusi preventif yang berbasis teori etika bisnis dan CCR. Yang terakhir yaitu menjadikan kasus ini sebagai refleksi untuk perbaikan tata kelola di BUMN lain. Berdasarkan teori, penelitian ini didasarkan beberapa teori utama, yaitu etika bisnis menurut Velasquez 2012 yang menekankan prinsip kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan integritas. Model CSR 4 dimensi dari Carroll dan Sabana 2010, serta teori agensi yang menjelaskan konflik antara manajemen dan pemilik perusahaan. Ketiganya digunakan sebagai lensa untuk menilai tindakan manajemen Garuda dari sudut pandang etika profesional. Adapun metode penelitian yang kami lakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus. Sumber utama yang diambil dari dua video investigasi yang membahas secara rinci skandal penyelundupan dan rekayasa laporan keuangan Garuda, video analisis dengan pembandingan berupa laporan tahunan resmi Garuda tahun 2016 sampai 2019, jurnal akademik, dan berita media kredibel. Tujuannya adalah memastikan validasi dan objektivitas analisis. Adapun bentuk pelanggaran etika, jenis pelanggaran yang pertama, penyelundupan barang mewah. Yang kedua, rekayasa laporan keuangan. Yang ketiga, praktik duopoli dan monopoli. Yang keempat, ada diskriminatif terhadap pramugari. Aspek etika yang dilanggar bagi penyelundupan barang mewah itu kejujuran, kepatuhan hukum. Dampaknya itu terhadap citra perusahaan dan pemecatan direktur utama. Aspek untuk rekayasa laporan keuangan itu transparansi dan akuntabilitas. Dampaknya menyesatkan investor, penurunan kepercayaan publik. Yang ketiga, aspek etika praktik duopoli dan monopoli itu persaingan sehat dan keadilan. Dampaknya itu merugikan konsumen dan pelaku usaha kecil. Untuk aspek etika diskriminatif terhadap pramugari itu keadilan, hak asasi dan hak asasi manusia. Dampaknya ketidaknyamanan dan keresahan di lingkungan kerja. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan 4 pelanggaran utama, yaitu penyelundupan barang mewah oleh direksi, manipulasi laporan keuangan tahun 2018 untuk menampilkan citra laba,
dugaan kolusi harga dengan maskapai pesaing yang merugikan konsumen, serta diskriminatif terhadap karyawan atau pramugari yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Semua ini menunjukkan kerusakan sistematik dalam manajemen etika perusahaan. Penyeludupan barang mewah itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Eskara terbukti menyelundupkan onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton melalui pesawat baru Garuda dari Prancis. Barang-barang ini disamarkan sebagai bagasi pribadi dan tidak tercantum dalam manifest resmi. Tindakan ini melanggar hukum, kepabean, dan mencerminkan penyalahgunaan jabatan serta tidak adanya pengawasan internal yang efektif. Praktik dua monopoli dan monopoli pasar. Garuda diduga berkolusi dengan Lion Air dalam pengaturan harga tiket dan biaya kargo, sehingga terjadi lonjakan harga yang memberatkan konsumen. Selain itu, Garuda hanya menunjuk 5 agen travel untuk rute umroh yang mengakibatkan dominasi pasar dan merugikan pelaku usaha kecil. Praktik ini melanggar prinsip persaingan sehat dalam dunia usaha. Manipulasi laporan keuangan. Pada tahun 2018, Garuda mencatatkan pendapatan jangka panjang senilai 2.039 juta US dollar dari PT Mahata Aeroteknologi sebagai pendapatan berjalan, padahal belum ada pembayaran yang diterima. Ini dilakukan untuk menampilkan laporan keuangan seolah-olah perusahaan untung, padahal realitanya tidak. 2 komisaris bahkan menolak menandatangani laporan karena tidak dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi. Diskriminatif terhadap karyawan. Terdapat laporan perlakuan diskriminatif terhadap pramugari, termasuk tekanan psikologis penugasan yang tidak adil dan pelecehan verbal. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan di tempat kerja, serta menunjukkan lemahnya sistem perlindungan karyawan dalam perusahaan. Data keuangan Garuda. Laporan keuangan Garuda menunjukkan tren yang tidak konsisten, dengan kerugian besar di tahun 2017 dan angka laba kecil di tahun 2018 sampai 2019 yang kemudian dipertanyakan validitasnya. Grafik dan tabel keuangan memperkuat dugaan bahwa laporan tahun 2018 dimanipulasi untuk menutupi performa buruk perusahaan. Ini menjadi bukti kuat pelanggaran prinsip akuntabilitas dan transparansi. Berikut adalah data pendapatan usaha, beban usaha, laba rugi atau rugi bersihnya dalam USD juta. Yang selanjutnya, analisis masalah etika. Pelanggaran tidak terjadi karena individu semata, melainkan sebagai hasil dari kegagalan sistemik. Budaya organisasi yang permisif, lemahnya peran dewan pengawas, dan tidak adanya mekanisme whistleblowing yang efektif. Dalam teori agensi, ini disebut sebagai moral hazard, yaitu kondisi ketika manajemen mengambil keputusan yang berisiko karena tahu tidak ada sanksi atau pengawasan yang memadai. Solusi dan pencegahan. Yang pertama itu menata ulang struktur manajemen, memperkuat fungsi dewan pengawas, dan memastikan rekrutmen pimpinan berbasis integritas. Yang kedua yaitu membangun saluran pelaporan internal yang aman, anonim, dan bebas dari tekanan, serta menjamin tindak lanjut setiap laporan. Yang ketiga itu ada mengadakan pelatihan berkala bagi seluruh level karyawan agar nilai-nilai etika benar-benar dihayati dan diterapkan. Yang keempat itu ada mewajibkan audit eksternal independen dan membuka akses terhadap informasi keuangan strategis. Yang terakhir yaitu adalah menerapkan aturan perilaku yang memikat dan memberlakukan sanksi nyata terhadap pelanggaran tanpa pandang bulu. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kasus Garuda Indonesia membuktikan bahwa reputasi dan kepercayaan publik dapat runtuh jika perusahaan mengabaikan prinsip etika. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya berdampak secara hukum dan keuangan, tetapi juga merusak
kredibilitas institusi. Pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar BUMN dapat kembali dipercaya sebagai aset publik yang bersih dan berintegritas. Terima kasih. Ya, sekian atas presentasi dari kasus analisis etika bisnis terhadap PT Garuda Indonesia. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, terima kasih.